Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Teresaswa, di channelnya pembelajaran fisika dan PKWU. Oke, pada kesempatan kali ini akan coba saya jelaskan penjelasan lanjutan tentang pembuatan proposal bisnis atau proposal usaha. Oke, pada video sebelumnya kalian sudah menyaksikan apa itu proposal bisnis, apa manfaatnya, dan kenapa proposal itu harus dibuat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba lanjutkan lanjutkan ke persiapan awal. Ya, persiapan awal apa saja yang harus dilakukan, langkah-langkahnya yang harus dilakukan dalam pembuatan proposal bisnis. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasan. Ya, proposal bisnis bagian kedua. Oke, di sini kita akan coba masuk ya, ini proposal bisnis yang kemarin yang kita pembahasan di bagian pertama ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu tentang persiapan pembuatan proposal bisnis. Oke, poin-poin yang harus dilakukan dalam membuat proposal bisnis. Kita akan bahas poin-poin persiapan. Ada 5 poin persiapan dalam pembuatan proposal bisnis. Yang pertama, kita harus menentukan ide usaha. Dari mana sih datangnya ide usaha? Ide usaha itu datang dari 3 asal. Yang pertama, ide usaha adalah kita harus benar-benar membuat usaha yang baru. Ya, kita bisa golongkan sebagai membuat usaha yang baru. Ini dari mana usaha yang baru? Yang benar-benar baru, yang belum orang lain kembangkan. Itu adalah usaha yang baru. Atau yang kedua, bisa juga adalah ide yang kedua, yaitu mengembangkan usaha yang telah ada. Jadi kita mengembangkan usaha yang ada, yang sudah orang lain kembangkan, kita kembangkan lagi dengan hanya sekedar meniru dan memodifikasi sedikit. Itu adalah mengembangkan usaha yang sudah ada. Atau yang ketiga kemungkinannya adalah meniru usaha lain yang telah ada. Benar-benar meniru orang lain, misalkan menjual sesuatu, kita tiru, kita menjual sesuatu tanpa ada memodifikasi sama sekali. Nah, yang ketiga ini sebaiknya ide usaha yang ketiga sebaiknya adalah usaha yang sangat dihindari. Kenapa? Karena kalau kita melakukan usaha ya dengan meniru usaha orang lain, maka biasanya usaha itu hanya bersifat sementara dan tidak permanen. Artinya ada kemungkinan usaha itu hanya berjalan beberapa waktu saja dan kemudian akan hilang. Oke, lanjut, kita masuk ke poin kedua. Yang harus disiapkan adalah menentukan nama perusahaan. Ini adalah persiapan dalam pembuatan, itu adalah nama perusahaan. Kita harus tahu dulu nama perusahaannya apa. Oke, menurut Cannon dan Richard, ini ciri-ciri nama perusahaan yang baik. Yang pertama adalah pendek, tidak panjang. Yang kedua, sederhana. Ya, sederhana. Yang ketiga, mudah dieja. Yang keempat, mudah diingat. Jadi hanya pendek saja, sederhana, mudah dieja dan mudah diingat. Lalu enak dibaca, tidak ada nada sumbang, tidak ada ketinggalan zaman, ada hubungannya dengan barang dan dagangan. Ya deh, harus ada hubungannya dengan nama barang dan dagangan. Ya, bila diekspor mudah dibaca oleh orang lain, artinya tidak kalimat-kalimat yang cara pembacaannya berbeda. Ya, contoh ya, ada beberapa negara yang memiliki bahasa memang pembacaan yang berbeda terhadap tulisan. Tapi biasanya negara itu akan menyesuaikan ketika perusahaannya itu ingin go internasional ya untuk dipublish, maka dia akan memilih nama perusahaan yang memang mudah dibaca oleh siapapun. Contohnya perusahaan dari Prancis yang kita tahu notabene adalah bahasa Prancis adalah bahasa yang beda sekali dengan ejaan. Kenapa? Karena dia ada beberapa huruf yang memang berbeda. Ya memang berbeda cara pembacaannya. Ketika ada titik satu di atas itu bacanya seperti apa, maka dia hindari huruf-huruf itu. Sehingga dipilih nama-nama biasanya perusahaan Prancis yang sudah go internasional, dia akan memilih bahasa yang bukan dari bahasa Prancis tapi melainkan bahasa Inggris yang mudah diingat dan mudah Kenapa? Karena memang itulah
harus seperti itu. Ini mudah dibaca, mudah diingat, sederhana gitu, dan bisa dieja oleh orang lain di luar negeri sana. Yang berikutnya adalah tidak menyinggung perasaan kelompok orang lain ataupun atau dengan kata lain tidak negatif. Oke. Yang berikutnya adalah dapat memberi sugesti kepada pengguna produk tersebut. Jadi dapat mendorong orang lain untuk memanfaatkan produk yang kamu tawarkan. Contoh ketika internet namanya pas speedy, menarik orang. Speed itu identik dengan kata cepat, maka berarti ini internet yang cepat. Walaupun notabene nanti kamu tinggal persiapkan bagaimana manajemen di dalam. Oke, itu ada poin-poin yang harus kamu persiapkan dalam menentukan nama perusahaan yang baik. Dari nama inilah biasanya akan melahirkan sebuah logo. Ingat yang dulu pernah kita pelajari di semester 1, bagaimana membuat logo, bagaimana membuat logo yang baik dari sebuah perusahaan. Itu harus apa? Harus mudah dibaca. Ada jenis-jenis logo, itu sudah kita pelajari waktu semester 1. Oke, lanjut kita ke poin ketiga. Poin ketiga yang harus dibuat adalah executive summary. Apa sih executive summary? Executive summary adalah ringkasan, penjelasan singkat mengenai isi proposal yang akan diberikan. Jadi kamu bisa membuat penjelasan singkat, cukuplah dengan satu lembar, satu halaman. Orang lain ketika membaca langsung mengerti apa yang ide apa yang kamu punya, gagasan apa yang kamu punya ya dari proposal yang nanti akan kamu ajukan. Berikutnya adalah mampu memberikan kesan menarik dan meyakinkan serta cepat. Oke, kata kunci di sini adalah cepat, tidak bukan yang bertele-tele. Ini adalah cepat, bukan penjelasan secara rinci, tapi adalah penjelasan yang menarik dan meyakinkan orang lain dengan secara cepat walaupun hanya membaca satu halaman. Oke, yang keempat yang harus kamu lakukan adalah membuat pendahuluan. Nah, pendahuluan ini adalah suatu hal yang penting dalam sebuah proposal. Kenapa? Karena awal atau dasar ide yang kamu tuangkan dalam sebuah proposal itu ada di dalam pendahuluan. Oke, pendahuluan ini adalah latar belakang munculnya rencana usaha yang dijelaskan yang umum hingga mengerucut. Ingat ya, penjelasannya harus umum hingga mengerucut. Biasanya penjelasan ini bersifat umum, di awal-awal adalah bersifat umum dan mengerucut akhirnya kenapa kamu memilih rencana usaha yang dimaksud. Oke, lanjut. Ini dapat dilengkapi dengan poin-poin seperti tujuan dan manfaat usaha. Ya, tujuan dan manfaat usaha yang kenapa harus melakukan usaha tersebut. Yang ketiga ini sebaiknya didukung dengan data faktual. Jadi dengan data aktual itu kamu bisa pembaca akan lebih yakin dari proposal yang kamu buat dengan usaha yang dimaksud. Jadi benar-benar harus menggunakan data yang aktual. Ya, misalkan contoh ketika kamu ingin buat perusahaan tentang makanan, kamu mesti tahu data orang Indonesia itu senangnya makan apa. Kalau mau makanan kemasan, contohnya orang Indonesia senang makan seperti ini yang lebih berasa. Itu data aktualnya harus disajikan. Nilai gizi apa yang dibutuhkan berdasarkan apa? Berdasarkan data aktual. Itu data-data yang seperti itulah yang mendukung seorang akan lebih yakin ketika membaca data aktual, data yang ada secara aktual dan jelas sumber datanya. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir, dalam persiapan pembuatan proposal, kamu harus membuat profil usaha. Oke, apa sih profil usaha? Profil usaha minimal sekali ada nama perusahaan, yang tadi sudah jelaskan di awal. Yang kedua harus ada produk, barang dan jasa yang ingin ditawarkan. Bila perlu berikan ilustrasi visual dan jelaskan keunggulan. Oke, di sini adalah menjelaskan keunggulan dari produk yang kamu tawarkan. Yang terakhir ada jasa pelayanan tambahan kalau yang diperlukan. Misalkan contoh ketika kamu membuat perusahaan, misalkan produknya produk elektronik, jasa tambahan apa yang kamu bisa lakukan? Misalkan servis berkala awalnya untuk 1 tahun, misalkan garansi. Nah, itu adalah produk-produk tambahan yang bisa ditawarkan. Oke, lanjut.
Dan yang terakhir adalah kamu buat dari profil adalah lokasi usaha, lengkapi dengan peta pada menggunakan Google Map. Ini adalah profil usaha minimal yang harus ada di dalam proposal usaha. Oke, sampai sini dulu poin-poin persiapan dari pembuatan proposal usaha. Nanti akan kita lanjutkan ke video pembelajaran proposal bisnis yang ketiga, yaitu tentang langkah-langkah tadi, poin-poin apa yang harus dilakukan dalam pembuatan usaha untuk langkah selanjutnya. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kamu menyukai video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.